Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada. Bersyukur pada hari ini kita boleh membangun ibadah keluarga bersama-sama se-MD Malang 1. Kiranya ibadah keluarga yang boleh kita bangun bersama-sama ini boleh semakin menyatukan kita di dalam keteduhan hati dan kita boleh dipersatukan di dalam anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita boleh mengajak keluarga kita masing-masing. Mari kita bersama membangun keluarga di dalam keteduhan. Mari kita awali ibadah pada saat ini bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 326. Bait yang pertama kita nyanyikan bersama-sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita bersama masuki ibadah keluarga ini di dalam saat yang teduh. Mari kita menyatukan hati di dalam keteduhan. Ibadah keluarga kami hari ini ya Tuhan, bersama kami lakukan sewilayah Majelis Daerah Malang 1. Kami serahkan hanya di dalam anugerah rahmat dan pertolongan dari Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih dan damai dari Allah beserta kehidupan saudara. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318, bait yang pertama dan bait yang kedua. Tiap rumah tangga di mana kau letakmu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiada lengkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap ternyata menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta takut mencari hingga dapat damai kekal di dalam singanya, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat baru. Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan bersama
masuk di dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur atas segala cinta, anugerah, dan rahmat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jikalau kami menghayati setiap hari pemberian-Mu, tentu kami tidak lepas di dalam ucapan syukur. Bapa, ampunkan kami jikalau seringkali kami jauh dari Tuhan. Dan saat ini biarlah di tengah kegalauan kehidupan kami masing-masing, di dalam setiap persoalan pergumulan kehidupan kami, dan juga di dalam kami menghayati syukur-Mu, biarlah saat ini kami akan bersama membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi supaya apa yang boleh kami renungkan bersama hari ini, Tuhan sendiri yang menaburkan, Tuhan sendiri yang menumbuhkan di dalam setiap hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, ayat yang ke-19 dan 20, tidak panjang. Mari kita bersama membuka Alkitab kita masing-masing. Bagi kita yang sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Kita baca bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita akan bersama membacanya. Kisah Para Rasul pasal 14, ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak kepada mereka. Lalu mereka melempar Paulus dengan batu dan menyeret keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang membaca, merenungkan, menggumuli kebenaran firman-Nya, dan hidupnya semakin diubahkan dari hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita sambut bacaan hari ini dengan bersama menyanyi dari rohani populer, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan, hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Melalui teks kita hari ini yang tidak panjang, ada sebuah kisah yang menarik yang coba dilakonkan melalui boneka jari yang demikian. Halo, selamat malam. Selamat berjumpa. Wih, senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Sudah lama sekali kita tidak bertemu kan? Kangen ke gereja, kangen menyanyi bersama, kangen mendengarkan firman Tuhan, kangen pokoknya. Sekarang aku akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan cerita boneka ya. Jangan lupa ajak adik dan kakak. Jangan lupa untuk duduk tenang dan memperhatikan. Oke, selamat menonton. Suatu hari, suatu malam, di suatu desa. Tolong, kebakaran! Hei Molly, dengar tidak? Siapa yang berteriak malam-malam begini? Ya ampun, itu kan suara Manda, sepupu kita. Ada kebakaran. Bener, dia kebakaran. Ayo kita ke rumah Manda kalau gitu. Lalu Molly dan Caca berlari ke rumah Manda sepupunya. Ya ampun Manda, kok bisa begini? Bagaimana ceritanya? Ih, ceritanya nanti aja bisa nggak? Sekarang bantu aku menyirami api agar rumahku selamat. Iya, maaf ya. Sekarang, Molly, Caca, dan Manda sibuk memadamkan api. Karena bekerja sama, api itu akhirnya bisa padam. Untung kita cepat dan sigap. Rumah kamu jadi selamat ya Manda. Terima kasih ya Caca Molly. Oh iya Manda, kamu tidur rumahku aja malam ini. Kan di rumahmu masih kotor. Besok kita bersihkan dulu, baru deh ditempati lagi. Iya deh Molly, aku nurut. Makasih ya, kalian memang keluargaku yang manis. Mereka semua masuk ke rumah Molly. Sebenarnya Molly dan Caca adalah kakak beradik. Manda adalah sepupu mereka. Manda lumayan terkejut karena di rumah Molly banyak sekali benda-benda yang bagus. Loh, ada apa ini? Banyak sekali barang-barang bagus. Apa kalian berjualan sekarang? Enggak lah Manda, malah kami beli semua barang ini. Aku capek bercerita. Coba deh Cak, kamu yang cerita. Begini loh Manda ceritanya. Hahaha, aku sedang mengadakan sayembara. Aku mau semua rakyatku ikut serta dalam lomba. Siapa yang mempersembahkan hiburan paling baik dan membuatku gembira adalah pemenangnya. Siapa yang menang akan disediakan hadiah berlimpah. Cepatlah Patih, sebarkan berita ini. Aku tidak sabar melihat rakyatku datang ke istana, menghiburku dan membuat hatiku gembira. Haha. Baik Raja, Patih akan mengumumkan sayembara ini. Kapan Tuanku Raja ingin mereka datang ke istana, Patih yakin akan banyak sekali rakyat yang ingin ikut berlomba. Secepatnya, kalau besok sudah ada yang datang mempersembahkan hiburan, itu akan lebih baik. Baik Raja. Nah, begitu ceritanya Manda. Makanya kami semangat sekali hari ini. Benda-benda ini semua untuk menghibur Raja. Kalian akan ngapain dengan benda ini? Kami akan memakai semua benda ini lalu bernyanyi.
Suara kami kan bagus. La 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 la, du di du di du. Bagaimana kalau ditambah dengan drama? Pasti tambah bagus deh. Wah iya, kamu kan suka bikin cerita. Lalu saat kami bernyanyi, kamu juga bisa mengiringi dengan surlingmu yang bersuara merdu itu. Wah, pasti Raja suka. Dan siapa tahu kita yang jadi pemenangnya. Besoknya, mereka bertiga datang ke istana. Mereka bersemangat mempersembahkan hiburan terbaik untuk sang raja. Dan benar seperti dugaanmu sebelumnya, mereka yang menjadi pemenangnya. Nah anak-anak, begitulah cerita boneka hari ini. Cerita tentang sebuah keluarga. Keluarga yang selalu bersama di dalam suka dan duka. Keluarga yang selalu bekerja sama. Biasanya, sebuah keluarga akan punya beberapa anggota yang punya keahlian sendiri-sendiri. Kalau dimanfaatkan dengan baik dan bisa bekerja sama, akan menjadi sebuah persembahan terbaik dan memenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah! Iya, Bapak Ibu Saudara, melalui boneka jari tadi kita boleh bersama melihat kisah sederhana tentang bagaimana kerjasama yang dibangun dalam keluarga itu. Selamat dari kebakaran sehingga karena saling membantu. Mereka bisa menang lomba di hadapan raja karena mereka mempersiapkannya dengan baik dan juga kerjasama antar keluarga untuk menghasilkan yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah hal ini juga senada dalam bacaan kita hari ini? Bagaimana diwujud nyatakan cinta di dalam membangun persekutuan, bagaimana di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kisah pengalaman Paulus dan Barnabas ini menarik. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca pada bagian ayat sebelumnya, dituliskan di mana Paulus dan Barnabas ada di kota Listra. Pada saat di Listra, Paulus menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, tidak bisa berjalan. Pada waktu Paulus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh itu, Paulus dan Barnabas ternyata dianggap sebagai titisan dewa Zeus dan juga dewa Hermes. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tentu ini kaitannya dengan paham paganisme, di mana mereka memahami tentang dewa-dewa. Tapi apa yang terjadi? Paulus dan Barnabas mengoyakkan pakaiannya dan merendahkan diri, seperti yang ditulis di ayat yang ke-14. Paulus dan Barnabas mewartakan kebenaran firman Tuhan, seperti di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Mereka mewartakan tentang kebenaran akan Allah yang hidup kepada orang banyak. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi? Datanglah orang Yahudi dari Antioquia. Mereka menghasut dan melempari Paulus dengan batu dan menyeret keluar kota seperti ditulis di ayat yang ke-19. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi dengan Paulus?
Pada saat Paulus dilempar batu, Paulus ditolak oleh orang banyak. Luar biasanya adalah Paulus mendapatkan dukungan, Paulus mendapatkan support system yang menarik seperti di ayat 20 itu. Murid-muridnya ada di sekitar Paulus mengelilingi dia. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Jadilah Paulus bangkit dan Paulus tetap melayani Tuhan, mau memberikan yang terbaik sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sampai hari ini, tentu harusnya itu menjadi ucapan syukur di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini tentu setiap orang membutuhkan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkata saya tidak perlu Tuhan, tidak. Semua orang pasti mengakui ada sebuah kekuatan adikodrati yang adalah Tuhan itu sendiri yang dibutuhkan oleh manusia. Namun selain itu Bapak Ibu dan Saudara, manusia juga membutuhkan sesamanya. Manusia membutuhkan orang lain. Ini menjadi fakta. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saat kita memiliki orang-orang yang terkasih, memiliki orang-orang yang terdekat, baik keluarga, baik sahabat, baik anak-anak, baik istri ataupun suami, saudara handetolan, semua tentu patut disyukuri kepada Tuhan atas anugerahnya itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga dan orang-orang yang mencintai kita, seperti halnya para murid Paulus, mereka adalah support system yang ada di sekeliling kita. Mereka adalah support system yang menghasilkan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau kita sudah dianugerahkan Tuhan, keluarga, saudara yang begitu mengasihi kita, biarlah itu semua boleh menjadi sarana untuk kita bersyukur dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama halnya dengan cerita panggung boneka tadi. Bagaimana kerjasama yang baik di tengah keluarga kita bersama dengan orang-orang yang begitu mencintai kita. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, oleh karena itu maka biarlah kita di tengah persekutuan Majelis Daerah Malang 1, kita menjadi satu keluarga besar yang hendaknya kita boleh saling menjadi support system, satu dengan yang lain, boleh saling menolong, boleh saling menopang. Dan oleh karena itu biarlah seperti halnya Paulus dan juga para murid, kita boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan di tengah pelayanan kita, sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Mari kita percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama masuk di dalam saat yang teduh. Mari kita menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi suluh bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, marilah kita bersama mengumpulkan ucapan syukur kita. Dengan penuh sukacita, mari kita ungkapkan rasa syukur kita di hadapan Tuhan dengan didasari atas kebenaran firman Tuhan. Diambil dari 1 Tawarikh pasalnya yang ke-16 ayat 29 dan 30. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya hai segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Mari kita bersama mengumpulkan persembahan syukur kita sambil kita bersama menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 133 bait yang ketiga saja.
Mari kita bersatu hati di dalam syafaat, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan rahmani, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada saat ini Tuhan persatukan kami di dalam ibadah keluarga kami masing-masing. Kami mengucap syukur karena Tuhan, kami boleh bersama melayani hari ini. Kami bersyukur untuk setiap gereja-gereja Tuhan di wilayah pelayanan Majelis Daerah Malang 1. Kiranya Tuhan Engkau berkati, Tuhan sertai setiap perjalanan jemaat Tuhan. Biarlah kami dimanapun Tuhan berada, kami boleh bersama melayani jemaat Tuhan. Terlebih lagi gereja-gereja Tuhan boleh menjadi saksi dan kebenaran-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh para pendeta, penatua, diaken, dan juga guru Injil di tengah pelayanannya wilayah jemaat masing-masing. Kiranya Tuhan berkati keluarganya, Tuhan sertai dan pimpin. Dan juga kami menyerahkan pelayan harian Majelis Daerah Malang 1 beserta badan pembantu Majelis Daerah, anggota persidangan, semua Tuhan sertai dan pimpin. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan hari ini. Biarlah boleh menjadi ungkapan syukur kami untuk waktu yang akan datang. Persembahan syukur kami untuk pelayanan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan yang sakit dan berbeban berat. Kiranya Tuhan Engkau menolong keberadaan saudara-saudara kami itu. Bapa Surgawi, pada saat ini kami berdoa untuk seluruh pelayanan gereja Tuhan, seluruh warga jemaat Tuhan di wilayah Majelis Daerah Malang 1, kiranya Tuhan menuntun dan menyertai. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan pergumulan kehidupan kami di tengah pandemi COVID-19, kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, dan juga senantiasa ide-ide kreatif untuk kami boleh bersama mempersiapkan diri kami menghadapi tatanan kehidupan yang baik, yang baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh setia yang mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu warga jemaat Tuhan dimanapun panjenengan berada, mari kita bersama mengakhiri ibadah keluarga kita hari ini
bersama kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 329 bait yang pertama dan ketiga. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tinggal sertaku hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah. Lain pertolongan tiada ku temu, Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Dia tiap jam, dalam cobaan Kaulah kepegang. Siapa penuntun yang setaramu, siang dan malam tinggal sertaku. Mari kita meneduhkan hati kita sambil kita bersama menyatukan hati di dalam saat yang teduh. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu. Saat ini kami akan melanjutkan kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan, dan kami senantiasa memohon kekuatan dan berkat dari Tuhan. Kasih anugerah dan damai sejahtera, penuh syukur bagi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya senantiasa tercurah bagi kehidupan saudara di dalam Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, senantiasa nyata atas kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.